Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan anak-anak sudah hadir dalam kegiatan diskusi memetakan aset yang ada di SMP Negeri 3 Cilacap. Sebelumnya, barangkali ada yang lupa bahwa saya adalah Agian Wiji Britaria Arimbi. Saya CGP Angkatan 10 yang insya Allah bulan ini akan selesai. Tujuan hari ini saya mengumpulkan Bapak Ibu dan anak-anak karena di sini kita akan melakukan diskusi tentang aset yang ada di SMP Negeri 3 Cilacap. Terima kasih juga kepada Pak Afan selaku pengurus aset yang ada di SMP 3 sudah berkenan hadir, dan ibu-ibu serta perwakilan dari komite. Terima kasih Ibu Nur dan anak-anakku tercinta. Baik, sebelum kita melakukan diskusi, saya akan mengingatkan kembali bahwa dalam 7 aset modal utama, itu yang pertama ada modal manusia, kedua modal sosial, yang ketiga ada modal politik, kemudian modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan finansial. Untuk selanjutnya, kita langsung saja berdiskusi ke modal yang pertama, itu ada modal manusia. Nah, kita langsung ke diskusi saja ya. Untuk modal manusia, monggo barangkali dari ibu-ibu, modal manusia di SMP Negeri 3 Cilacap itu ada nopo mawon ya? Ya, monggo Bu Taryani. Punten. Terima kasih Bu Agian atas kesempatannya. Modal yang ada di SMP Negeri 3 itu diantaranya satu ada guru, modal manusianya, guru. Lalu yang kedua karyawan, ya teknik seperti tas, tenaga administrasi sekolah. Barangkali yang lain ada yang menambahkan lagi, monggo. Terima kasih Bu Agian. Yang selanjutnya sepertinya modal manusia itu siswa ya, siswa. Kemudian termasuk komite umum ya. Itu. Ya, terima kasih. Monggo, ada lagi? Ya, dari siswa boleh. Terima kasih Bu Agian. Karena dengan siswa berprestasi dan mampu membawa nama baik SMP 3. Baik. Ya, ini keterbatasan aset, cuma ada satu mic ya. Jadi ini juga perlu didiskusikan. Baik, tadi sudah saya tuliskan di sini bahwa modal manusia itu ada guru, tenaga administrasi, siswa, komite sekolah. Mungkin di sini kita bisa menambahkan wali murid ya. Wali murid. Ya, di sini kita bisa melihat guru di SMP Negeri 3 Cilacap itu ada yang lulusan S1, S2, kemudian sudah ada guru penggerak, sudah ada instruktur guru penggerak, fasilitator, dan ada apa yang Pak Fendi ikut itu? PKG. Iya, PKG guru PJO kan ya. Jadi bisa dilihat kalau guru di SMP Negeri 3 Cilacap itu sudah memiliki kualifikasi yang pendidikan yang baik. Kemudian yang kedua ada tenaga administrasi. Di sini contohnya ada Bu Mai ya. Terima kasih sudah hadir. Tenaga administrasi, kemudian siswa. Betul tadi yang dikatakan Janeti, kenapa siswa itu menjadi modal manusia? Karena di saat siswa bisa berprestasi di berbagai kegiatan, itu akan menaikkan nilai dari SMP Negeri 3 Cilacap. Baik, untuk yang selanjutnya ada komite sekolah. Di sini ada perwakilannya Ibu Nur. Beliau mengajar di SD sebelah, tapi menjadi komite di sekolah
ini. Kemudian yang terakhir ada wali murid. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya wali murid yang ikut terlibat di sekolah itu akan mendukung program-program yang ada di sekolah. Baik, kita langsung saja ke modal yang kedua. Modal yang kedua itu ada modal sosial. Ya, sosial itu berarti kita bisa berinteraksi dengan. Untuk modal yang kedua ada modal sosial. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, modal sosial itu bisa berarti interaksi dengan orang banyak. Monggo ada yang bisa memberikan masukan aset yang termasuk sosial. Monggo Bu Uni. Ya, sebelumnya terima kasih buat dia untuk waktunya. Mungkin untuk modal sosial itu bisa melalui komunikasi, melalui media sosial, misalnya melewati YouTube atau Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Bisa juga tentang berbagai penyuluhan yang nantinya akan dilakukan, misalnya terkait tentang penyuluhan bencana, kemudian penyuluhan program-program yang lain. Monggo mungkin yang lain bisa menambah Dari siswa barangkali. Izin saya menambahkan. Berdiri boleh, berdiri ya. Izin saya menambahkan untuk modal sosial yang ketiga yaitu berbagi sembako, zakat dan takjil. Terima kasih. Iya, monggo Bu Taryani. Kalau dunia usaha dan dunia industri kerjasama dengan BUDI itu masuknya ke modal apa ya Bu? Kalau misalkan sekolah bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, ya contohnya misalkan ada UMKM yang mau demo di sekolah, kemudian juga atau sebaliknya hasil karya anak kita kemudian dipromosikan di luar kerjasama dengan UMKM seperti itu masuknya modal apa nih? Baik, tadi sudah ada hasil diskusi. Yang pertama itu ada untuk modal sosial, komunikasi melalui media sosial. Tadi menurut Bu Wening, jika kita komunikasi melalui medsos itu bisa lewat TikTok, kemudian Instagram, Facebook, itu memang tidak bisa dipungkiri itu bisa menaikkan pengetahuan masyarakat tentang SMP 3. Kalau kita harus door to door, kemudian sosialisasi melalui RT RW kan repot. Tapi kalau kita sudah punya medsos, kita tinggal share link, itu benar-benar membantu banget untuk orang-orang yang mau tahu SMP 3. Kemudian yang kedua tadi penyuluhan bencana. Iya, untuk ini berarti kita bisa bekerja sama dengan instansi lain, misalkan dengan Badan Penanggulangan BPBD. Kemudian untuk narkoba kita bisa mengambil BNN. Untuk tadi dari Mas Gani itu bilang bisa dengan berbagi zakat, takjil. Betul, dengan kita bisa berbagi dengan orang lain itu juga akan menunjukkan ke orang kalau kita itu memiliki banyak aset. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Taryani tadi untuk bekerja sama dunia usaha, itu menurut saya tetap masuk ke modal sosial karena kita kan dengan kita bekerja sama dengan pihak lain, usaha lain itu bisa menambah aset kita. Baik, untuk yang selanjutnya ini kita langsung ke modal ketiga. Modal ketiga itu adalah modal fisik. Nah, di sini kita akan membahas modal fisik yang ada di sekolah. Berarti modal fisik yang ada di sekolah itu kurang lebih tentang
sarana prasarana yang memang di sekolah kita itu sarana prasarananya sudah cukup lengkap. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semua dan anak-anakku. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas 7 aset yang ada di SMP Negeri 3 Cilacap. Semoga dengan adanya aset-aset yang ada di lingkungan SMP 3 itu bisa mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu, selain kita menggunakan aset yang ada, kita juga harus menjaganya dan merawatnya. Ampun kesupen, naik pinjam aset, dicatat, tanda tangan, dikembalikan, ya itu biar asetnya terlindungi. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.